Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, pada malam hari ini, malam Jumat, ya tanggal 19 Juli 2025 atau mungkin tanggal 24 ya, 24 Zulhijjah. Pada malam hari ini bersyukur kita kepada Allah, mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik sahabatku semuanya, pada kesempatan kali ini ada suatu kegiatan ya. Biasanya saya setiap malam itu mungkin tidur cepat, cuma karena memang beberapa tuntutan gitu ya kan, maksudnya itu kita tuh pengen banyak ilmu. Jadi saya mencoba untuk belajar terus sambil berbagi bersama teman-teman semuanya ya. Jadi silakan bagi teman-teman yang mungkin mendengar saya belajar gitu kan ya, silakan disimak ya, mungkin ada baiknya. Tapi intinya sekali lagi teman-teman, ini hanya dalam proses belajar, jadi bukan suatu kesimpulan. Jadi pada malam hari ini kita akan belajar atau membaca hadis-hadis syarat dan hadis masuk surga gitu teman-teman ya. Ada 115 halaman ya, karangan Ustadz Muslim Al-Asari. Ada 115 hadis tentang syarat, penghalang dan sebab masuk surga. Jadi ini file atau buku ya, kita akan bacakan ya kan, kita akan bacakan karena memang di sini kita membaca dulu, nanti baru kita mulai memahaminya. Karena memang ini dulunya pernah sempat saya baca, cuma belum tuntas gitu ya, karena memang kesibukan juga. Jadi pada malam hari ini kita akan coba membaca semampu kita sampai dari halaman awal ya kan, sampai halaman keberapa kita sanggup membacanya gitu ya. Oke, kita langsung saja mulai langsung dari hadis-hadisnya gitu ya, karena ini memang banyak sekali. Kita langsung mulai saja dari hadis yang pertama yaitu ya. Oke, langsung mukadimah saja ya. Kita bacain mukadimah dulu sahabatku semuanya ya. Baik, sesungguhnya segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, kami memujinya, memohon pertolongan kepadanya dan memohon ampunan kepadanya, dan kami memohon perlindungan kepadanya dari kejahatan jiwa kami dan keburukan amalan kami. Barang siapa Allah beri petunjuk, tidak ada seorang pun yang menyesatkannya, dan barang siapa Allah sesatkan, maka tidak ada yang memberinya petunjuk. Kami bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat kepada beliau, keluarga, para sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan sebanyak-banyaknya. Amma ba'du. Setiap orang mengetahui bahwa dunia ini fana, tidak bakal kekal, kemudian juga umur manusia terbatas, bahkan tidak ada seorang pun di antara manusia mengetahui kapan ajal akan mendatanginya. Mau atau tidak, manusia akan meninggalkan dunia sementara ini menuju akhirat yang kekal abadi. Sedangkan di akhirat yang ada hanyalah dua tempat saja, tidak ada yang ketiga lagi, surga dan neraka. Oleh karena itu, orang yang berakal selalu memperhatikan hal ini dan berusaha meraih kebahagiaan hakiki, yaitu masuk surga dan selamat dari neraka. Dan Allah menyebutkannya sebagai keberuntungan yang besar. Maka tidakkah hati kita tergerak untuk bersungguh-sungguh meraih keberuntungan abadi ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul mauti wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran surah Al-Imran ayat surah ketiga ayat 185. Allah SWT memberikan pemberitaan umum kepada seluruh makhluk bahwa
Setiap jiwa akan merasakan kematian. Hanya Allah yang Maha Hidup tidak akan mati. Adapun jin, manusia, malaikat semua akan mati. Dan Allah yang Maha Perkasa akan kekal sendiri. Maka jadilah Allah itu al-akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelahnya, sebagaimana dahulu al-awwal, yang tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Ayat ini memberitakan bahwa semua manusia yang tinggal di dunia akan mati. Jika telah selesai masanya, semua manusia yang akan Allah ciptakan sudah habis, maka Allah akan mendatangkan hari kiamat. Allah akan membalas amal perbuatan seluruh makhluk, kecil atau besar, sedikit atau banyak. Dia tidak akan menzalimi seorang pun walaupun seberat debu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung, yaitu dia benar-benar beruntung. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ini untuk menunjukkan kerendahan dunia, fananya, sedikitnya dan akan binasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hazihi fil yammi falyanzur bima yarji'u. Demi Allah, tidaklah dunia ini dibandingkan akhirat kecuali seperti seseorang dari kamu memasukkan satu jari ini di dalam lautan, lalu lihatlah air yang menempel padanya. Imam Ibn Katsir wafat tahun 774 Hijriah berkata, wa qala Qatadah fi qawli wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, hiya mata'un matrukah aw syakat, wallahi allazi la ilaha illa huwa an tadmahilla an ahliha fakhuzu min hazal mata' ta'atallah in istata'tum wala quwwata illa billah. Qatadah rahimahullah berkata mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan akan ditinggalkan. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang hak selainnya, sudah dekatnya waktunya dunia ini binasa meninggalkan penghuninya. Maka jika kamu mampu, ambillah dari kesenangan dunia ini untuk ketaatan kepada Allah, dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Cara meraih keberuntungan yang besar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa zalikal fawzul azim. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, yaitu dengan melaksanakan perintah keduanya, yang terbesar adalah mentaati keduanya di dalam tauhid, kemudian perintahnya yang lain yang berbeda tingkatannya, dan menjauhi larangan keduanya yang terbesar adalah syirik, kemudian meninggalkan larangan-larangan lainnya yang berbeda-beda tingkatannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Barang siapa melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan, pasti masuk surga dan selamat dari neraka. Dan itulah kemenangan yang besar, yang dengan terjadi keselamatan dari murka dan siksanya, meraih kemenangan dengan pahalanya dan ridhonya, dengan kenikmatan abadi yang tidak mampu diterangkan oleh orang yang menerangkan.
Baik, iman syarat masuk surga. Amal soleh sebab masuk surga. Syarat pokok masuk surga di akhirat adalah iman, aqidah yang benar. Adapun selain orang beriman, baik orang musyrik, orang kafir, orang munafik atau orang murtad, maka mereka mustahil akan masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah 2 ayat 25. Dan Nabi SAW telah menjelaskan secara rinci amalan-amalan kebaikan untuk meraih surga. Maka penghalang-penghalang masuk surga. Orang tidak mungkin masuk surga jika ada penghalang-penghalangnya. Maka kita juga harus mengetahuinya untuk menjauhinya. Penghalang masuk surga secara mutlak ada 4, yaitu pertama, kekafiran, penghalang masuk surga. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka tidak meyakini berita dan tidak tunduk terhadap perintah atau larangan dari Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, kekafiran itu menjadi penghalang mereka masuk surga, sehingga mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Quran Surah Al-Bayyinah surah ke-98 ayat 6. Dan Allah SWT tidak menzalimi mereka ketika memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam, sebab mereka telah diperingatkan sebelumnya oleh para rasul Allah SWT. Allah SWT berfirman, وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka telah sampai ke neraka itu, dibukakan pintu-pintunya, dan penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu Rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Rabbmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar, telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.
Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu sedang kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Quran surah Zumar ayat 71 sampai 7. Surah 71 sampai 72. Allah Subhanahu wa taala juga memberitakan bahwa orang-orang kafir mustahil masuk surga sehingga mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabas sama' لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang lalim, yang zalim. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Baik, kemudian nanti kita akan lanjutkan sebab kedua, ya kan? Ini tentang kemusyrikan, sebab terhalangnya seseorang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kondisi malam ini saya lumayan ngantuk teman-teman, jadi kita cukupkan dulu pembacaan buku ini, file ini ya, sampai di sini terlebih dahulu. Jika mudah-mudahan apa yang kita baca, kita dengar, dapat kita pahami dengan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan terutama untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita diberi pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu memahami agama Islam ini, memahami sunnah-sunnah Rasulullah SAW dengan baik, serta Allah beri kekuatan kepada kita semua untuk dapat melaksanakannya, menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang mendapat ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan al-kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.